Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Widodo Saputra. Selamat bergabung kembali di kelas saya. Oke, pada video sebelumnya kita sudah membahas seputar tentang pengelolaan data lampiran. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tuntas tentang lampiran sampai dengan menghapus data lampiran. Oke, kali ini kita akan mencoba membahas tentang bagaimana proses pendaftaran sampai dengan mencetak formulir pendaftaran. Nah, sebelumnya pastikan kita sudah menjalankan aplikasi SAM untuk menjalankan web server kita Apache dan MySQL ya. Oke, jika sudah, kembali kita review yang sudah kita kerjakan pada video sebelumnya. Oke, kita buka database, kemudian kita buka aplikasi yang kita bangun. Nah, seperti ini. Nah, untuk database-nya, oke, ini dia. Kita kerja kemarin sampai dengan lampiran. Oke, sudah ada 3 data untuk ID registrasi 1. Oke, kemudian kita lakukan login. Nah, ini dia. Jadi teman-teman bisa lihat lampiran sudah kita selesaikan sampai dengan proses hapus data. Saat ini kita akan membuat proses pendaftaran. Oke, seperti yang sudah kita rancang sebelumnya. Untuk membuat pendaftaran, kita hanya membuat 2 bagian saja, yaitu mengisi formulir pendaftaran dan membuat cetak bukti pendaftaran. Oke, nah kita langsung saja. Jadi untuk yang pertama kita cek pada database. Untuk tabel daftar itu terdiri dari beberapa field ya, ada 5 field. ID daftar, TGL daftar, ID CLN. Nah, ID CLN ini terhubung dengan tabel CLN MHS. Oke, kemudian ada KD Prodi dan keterangan KET. Nah, di mana KD Prodi ini ada dihubungkan dengan tabel Prodi yang sudah pernah kita isi di dalam database. Ya, untuk di tabel Prodi ada 2 data. Nah, ini kita tambahkan dulu ya. Nah, buat teman-teman, untuk tabel Prodi itu akan dibuat oleh admin. Nah, saat ini yang kita kerjakan adalah sebagai halaman super user, yaitu kepada calon peserta atau calon yang mendaftar. Nah, untuk adminnya mungkin kita akan buat pada video berikutnya. Oke, untuk Prodi ini kita bisa tambahkan. Contoh, kita ambil di 2 institusi ya, yang mungkin kita bisa tambahkan kan 03 itu kita bisa ambil misalnya sistem informasi, kemudian jenjang S1 sesi pagi gitu. Nah, kemudian ada juga kan nomor 4, nama prodi teknik informatika jenjang S1 sesi pagi, misal seperti itu. Nah, sudah kita buat. Nah, saat ini yang kita buat hanya sesi pagi semua. Nanti kita akan buat lagi NM prodi D3 sesi siang, kalau ada sesi malam atau sore. Oke, itu yang bisa kita tambahkan nanti. Nah, saat ini kita akan mencoba membuat formnya dulu untuk data lampiran. Nah, cara membuatnya cukup sederhana, teman-teman bisa perhatikan. Kita bisa buka direktori SAM-nya, kemudian pilih ini dia folder PMB on, kemudian kita bisa mengopi atau copy paste dari halaman sebelumnya. Contohnya kita bisa ambil dari lampiran ya, kita bisa copy dan pastekan di sini. Nah, kita ganti namanya menjadi daftar. Oke, sudah. Nah, kita sudah buat dia ke daftar. Kemudian kita bisa tetap yang menggunakan bantuan dari web editor Sublime. Kenapa cukup berat kalau kita gunakan Adobe Dreamweaver untuk membuka home atau membuka halaman yang terhubung dengan Bootstrap.
Nah, untuk itu kita perhatikan, kembali kita lihat halaman berhasil login ya untuk calon pendaftar. Nah, di sini kita bisa melihat di bagian user.php. Kemudian kita bisa lihat menu yang bisa kita ubah, yaitu pendaftaran. Ya, pada pendaftaran wrapnya kita buat ke tanda tanya page sama dengan daftar. Disimpan dan teman-teman bisa melihat hasilnya seperti ini. Bisa refresh ya, ulangi, dan kita klik pendaftaran, maka dia akan masuk ke dalam daftar. Tapi kita copy dari apa tadi, dari lampiran, sehingga bentuknya persis dengan lampiran. Kemudian kita akan mengubah data pendaftaran, yaitu data daftar. Nah, teman-teman bisa hapus ya bagiannya ini, jadi kita hapus. Dan bagian bawah juga dihapus. Nah, untuk daftar ini kita bisa membuatnya atau mengeditnya di dalam Adobe Dreamweaver. Jadi teman-teman bisa buka Adobe Dreamweaver-nya untuk daftar. Saya rasa tidak terlalu berat karena ini tidak terhubung dengan tidak terhubung dengan Bootstrap. Nah ini dia, kita sudah buka daftar.php. Kita tinggal menggantinya saja. Ya, pendaftaran. Kemudian kita ikuti dari tabelnya, itu ada ID daftar, ini auto increment, kita tidak usah buat. Kemudian TGL daftar. TGL daftar itu tidak bisa diubah, maka kita buat seperti ini. Ya, kita buat tanggal daftar. Ini kita hapus. Ini hapus. Nah, tanggal daftar kita bisa gunakan text field seperti ini. Ini dia. Kita gunakan text field, hanya saja namanya kita ganti menjadi TGL daftar. Jika sudah, ya teman-teman bisa sebentar ini kita hapus saja, klik dan hapus. Simpan. Nah, sini tanggal daftar, kita isi value-nya. Cara mengisi value-nya, kita buka kode. Ya, di tampilan kode kita bisa tambahkan pada input type text TGL daftar, itu kita tambahkan dengan value. Nah, kita akan mengambil tanggal saat ini. Untuk pengambilan tanggal saat ini kode cukup sederhana, echo date titik 1, diawali dengan tahun dulu dengan huruf Y besar, tanda kurang, M kecil, tanda kurang, D kecil. Nah, seperti ini. Nah, dimana Y itu tahun, nanti dia tahunnya akan jadi 2021, kurang M nya itu adalah bulan, maka 01, kurang D itu adalah tanggal. Nah, seperti itu. Teman-teman. Nah, jadi sudah kita berikan, dan kita harus mematikannya agar tidak aktif. Ya, aktif tapi tidak bisa diubah. Nah, kalau seperti ini, ya, ini bisa diperhatikan teman-teman. Kalau seperti ini tanggalnya, kita bisa menambahkan atau menggantinya. Nah, maka kita harus buat seperti ini, read only. Nah, kalau kita udah ubah dengan dia read only, ya teman-teman bisa lihat ini tidak bisa diapa-apain, tidak bisa diubah. Nah, kita bisa menambahkan juga di dalam inputnya ini sebuah kelas. Kelasnya itu adalah form. Mungkin bisa kita lihat dari sini di lampiran. Untuk formnya itu kita sudah biasakan kita gunakan form control. Ya, kita tetap menggunakan ini agar tampilan formnya lebih baik lagi. Ini dia class form control. Maka teman-teman bisa lihat hasilnya seperti ini. Nah, ini dia. Nah, setelah tanggal daftar, kita lihat di sini ada ID CLN. Nah, ID CLN ini kita akan buat dia sebagai hidden field saja. Jadi kita klik di sini, kemudian tanda icon atau tools hidden field kita klik.
dan teman-teman bisa ganti namanya menjadi ID CLN. Untuk value nya nanti saat lagi yang kita buat ya. Berikutnya setelah di CLN kita masukkan pemilihan KDProdi, maka kita buat program studi. Nah, di sini kita bisa tambahkan sebuah list menu. Ya, list menu ini diambil nanti dari dalam tabel prodi. Ya, kita buat di sini namanya KD prodi. Oke. Nah, sama dengan tanggal daftar ya. Teman-teman perhatikan, sama dengan tanggal daftar kita menggunakan kelas form control agar tampilannya tidak terlalu buruk. Nah, di sini kita bisa tambahkan select kelas form control. Oke. Di bagian sini ini terlalu banyak, ini kita bisa hapus bagian label-labelnya. Nih, tadi kita belum hapus labelnya. Oke, teman-teman coba diperhatikan. Nah, kurang lebih seperti ini. Ya, nanti ada pilihan program studi. Nah, kemudian program studi kemudian kita bisa tambahkan seterusnya keterangan. Ya, keterangan ini opsional saja, bisa diisi bisa tidak. Jadi kita buat klik di sini Ctrl M ya. Nah, kalau tidak bisa kita bisa klik dan tambahkan calls-nya sebanyak 4 ya. Oops, maaf, muka calls tapi rows-nya sebanyak 5. Oke, nah ini bisa kita tarik. Nah, sini bisa kita tambahkan keterangan tambahan. Oke, keterangan tambahan ini kita gunakan text area. Ya, text area diklik dan teman-teman bisa ganti namanya menjadi cut. Oke. Nah, nantinya saat kita klik simpan data, datanya akan tersimpan. Nah, yang pertama kita akan mengisi ini dulu, yaitu ID CLN. ID CLN akan diambil dari dalam tabel ya, dari dalam tabel CLN MHS dan dari tabel siapa yang login. Oke. Nah, coba kita perhatikan cara membuatnya seperti ini agar ini bisa terisi dengan yang benar ya, dengan siapa yang login. Maka pertama kita ke bindings, kemudian record set yang baru kita beri nama misalnya CLN ya, diambil dari tabel CLN MHS. Oke, kita oke kan. Nah, ini belum selesai. Setelah kita buat record set, kita coba buka kode. Nah, teman-teman bisa lihat di sini select all from ID, select all from CLN MHS. Maka kita bisa tambahkan where di dalam CLN MHS itu ada ID registrasi, berarti siapa yang login ya. Ya, ID registrasi berarti siapa yang login. Maka kita bisa tambahkan where ID registrasi ya, ID registrasi sama dengan kutip-kutip. Nah, kita akan ambil ke siapa yang login. Nah, cara melihatnya seperti ini. Teman-teman bisa lihat di user.php, kita kan sudah membuat sebuah sebuah record set, namanya adalah row USR ya, diambil dari tabel registrasi. Maka cara sederhananya kita bisa langsung buat $, row underscore USR ya, atau siapa yang login, dan kita ambil di sini ID registrasi. Nah, tutup. Oke, seperti ini. Kita coba ya. Kita coba jalankan dulu, kira-kira error atau tidak. Oke, tidak ada error. Nah, kalau tidak ada error, maka kita sudah berhasil membuat pemanggilan record set. Hanya saja kita tinggal memanggil ke dalam hidden fieldnya. Klik hidden fieldnya, kemudian klik tanda petir yang ada di sini, dan teman-teman bisa pilih yang mana mau dijadikan datanya. Berarti yang kita butuhkan ada ID CLN. Oke, sudah masuk ID CLN-nya. Dan berikutnya adalah program studi. Untuk program studi caranya sama, kita klik klik record set ya. Buat record set baru, kita buat namanya prodi misalnya seperti itu. Atau pro. Ya, tabelnya itu kita pilih prodi dan pilih oke. Nah, sudah selesai. Tinggal kita klik di dalam list menunya dan kita bisa milih dinamik. Nah,
Yang pertama kita klik tanda tambah, option pertama value-nya itu kita buat 0, labelnya itu kita buat pilih program studi. Oke, seperti itu. Kemudian optionnya yang lain kita pilih pro, value-nya ada yang tersimpan ke dalam database sementara labelnya akan tampil. Nah, kita bisa pilih nmprodi. Oke, kita pilih oke. Nah, apa yang terjadi teman-teman bisa lihat di sini. Kalau ini kita refresh, maka kita bisa pilih prodi yang kita pilih ya, prodi yang kita mau. Oke teman-teman. Nah, untuk keterangan tambahan ini masih belum kita hubungkan dengan kelas form control. Jadi kita bisa copy dari select ini juga bisa ya, copy dan kita bisa pastekan di text area. Nah, seperti ini. Jadi kita sudah selesai membuat formnya. Tujuan kita adalah apabila ini kita klik ya, kita isi, kita klik, di sini kita ganti simpan data menjadi daftar. Oke, seperti ini. Maka nah, kita klik daftar, nanti akan terdaftar ke dalam sebuah data ya. Kita akan masuk ke dalam database atau data masuk ke dalam tabel daftar. Oke teman-teman. Nah, berikutnya setelah kita buat seperti ini, kita tinggal membuat proses penyimpanan. Nah, sebelumnya kita akan buat keterangan tambahan ini menjadi opsional ya, bisa diisi bisa tidak. Maka di struktur ini, ini kita ubah ya, kita ubah dan kita centang kosongnya atau nol. Maka ini boleh kosong, maksudnya seperti itu. Nah, jadi kita coba buat proses simpan. Untuk simpan cukup mudah ya teman-teman. Perhatikan server behavior, kemudian tanda tambah, kemudian insert record, dan kita bisa pilih ya akan disimpan ke dalam mana, ke daftar. Cek, nah sudah oke semua dan kita pilih sini crash. Nah, apabila sudah kita buat, kita perhatikan di kodenya dan teman-teman bisa lihat di bagian atas sudah ada proses simpan data ya. Dan ini tinggal kita ubah saja seperti yang biasa, yaitu menggunakan alert ya. Itu sudah kita buat di lampiran kemarin dan kita bisa kopas ya alert yang ada di sini. Kita buang yang ini dan kita pastekan. Oke. Dia akan menuju ke daftar. Nah, coba kita tes dulu apakah ini berhasil. Semoga ini berhasil ya. Jadi yang sudah masuk ini sekarang adalah saya, Widodo. Jadi ketika saya melakukan proses pendaftaran, seharusnya nanti di sini akan tampil ID daftar 1, tanggal daftar tanggal sekarang, ID CLN-nya akan terbuka, ID CLN data saya yaitu 1 ya, 5. Oke, ID CLN-nya 5. Nah, kita coba. Berhasil. Oke, teman-teman bisa lihat di dalam tabel daftar. Oke, ID daftar 1 tanggalnya sekarang, kemudian ID CLN 5 ya, sesuai dengan data saya, dan kode prodinya K01 dan keterangannya tes. Oke, kita sudah berhasil membuat proses penyimpanan ya. Berarti kalau sudah diklik daftar, kita sudah berhasil mendaftar. Begitu kurang lebih. Tidak ada proses edit atau hapus data di sini. Jadi kalau kita sudah berhasil mendaftar, kita akan diberikan sebuah lampiran ya. Lampiran itu adalah seperti yang sudah kita rancang, itu adalah cetak bukti pendaftaran. Oke, cetak bukti pendaftaran. Nah, sampai di sini kita sudah selesai membuat form pendaftaran. Nah, kita tinggal membuat pengaturan bagaimana cara membuat cetak bukti pendaftaran. Sebelum membuat cetak bukti pendaftaran ya, kita akan membuat pengaturan terlebih dahulu pada halaman form pendaftaran ini. Jadi saat ini kita sudah melakukan pendaftaran. Nah, jadi kalau ini saya pilih lagi ya, kemudian saya ketik atau saya buat apapun, maka ini akan selalu berhasil
dan data saya ada 2 kali mendaftar ya, ID CLN yang 5 itu 2 kali mendaftar. Nah, hal ini akan membuat program kita tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, bagaimana kira-kira? Nah, seharusnya saat kita berhasil mendaftar tidak ada lagi form yang tampil ya, walaupun kita klik pendaftaran tidak akan ada form lagi yang tampil. Nah, bagaimana membuatnya? Kita sama seperti membuat biodata ya. Jadi jika terisi data, dia akan tampil yang isi gitu. Jika belum diisi data, maka dia akan tampil yang kosong. Nah, bagaimana membuatnya? Sebenarnya cukup simpel, teman-teman bisa perhatikan. Kita cukup memanggil data atau bindings. Kita bisa memanggil record set baru, yaitu dengan nama DFT ya, atau DFT atau daftar ya. Nah, atau daftar gitu ya, daftar, dan kita bisa pilih dari tabel daftar. Oke. Nah, hanya saja kita beri keistimewaan sedikit untuk daftar ya. Pada form daftar ini kita berikan sebuah kondisi di mana ID CLN ya, ID sama dengan kutip 1. Kita bisa ambil dari sini ya, berarti berapa? 5 ya. Nah, ini untuk menyesuaikan saja kepada yang login. Nah, ini dia ID row, ini dia error karena kutip satunya itu double, jadi kita hapus yang di dalam. Oke, seperti ini. Nah, setelah kita buat ini ya, kita perhatikan kembali, coba kita refresh pada pendaftaran, tidak ada error ya, berarti tidak ada masalah. Kita tinggal memberikan sebuah kondisi ya. Kondisinya bagaimana? Jadi kita bisa buat di sini di bawah pendaftaran sebuah kodenya kondisi ya, kondisi seperti ini. Atau kita bisa seperti ini saja. Saya simpan. Kita akan coba edit daftar di dalam nih ya, di dalam Sublime biar lebih jelas. Oke, nah di sini kita bisa buat PHP jika nih, kita ambil ini, jika total daftar itu lebih besar dari 0, artinya ditemukan ya, sama seperti sebelumnya, artinya ditemukan ya. Ini kan total row ini kan adalah 6 row dari daftar, jadi kalau ada datanya dicari ditemukan, maka kita buat seperti ini, echo Anda sudah mendaftar. Oke, contoh ini hanya contoh dulu ya. Oke, ini kita eskan dan kita coba perhatikan ke hasilnya. Nah, Anda sudah mendaftar, nampil ya. Nah, hanya saja kita yang belum menghilangkan formnya. Untuk menghilangkan formnya, nah kita bisa buat else di sini, else. Nah, seperti ini, else, dan kita tutup dia di bawah form. Oke, tutup burung bawah. Nah, seperti ini. Jadi kita buka dia di atas form ya, dan kita tutup dia di bawah form, maka form akan hilang. Kita sudah mendaftar. Nah, apabila ini kita hapus, nah masih ada, masih kosong ya, maka ini akan yang tampil adalah formnya. Nah, kita bisa melakukan pendaftaran ulang gitu. Daftar. Oke, Anda sudah mendaftar. Jadi tidak bisa lagi melakukan proses pendaftaran. Hanya kita tinggal membuat ini lebih indah lagi ya, kurang lebih kita bisa buatnya model seperti ini. Misal kita ingin membuatnya menggunakan BTN Primary, maka kita bisa buat seperti ini. Atau kita bisa tutup dulu ya, tutup PHP, buka PHP. Nah, biar lebih gampang kita pakai kode HTML, div class button primary, kemudian terima kasih Anda sudah berhasil
berhasil mendaftar. Oke, seperti ini. Coba kita tes. Nah, ini dia. Terima kasih Anda sudah berhasil mendaftar. Nah, di bawahnya ya. Oh, maaf. Nah, di sini kita buat page baru P dan di sini tutup P. Nah, kita enter P. Nah, di sini kita buat sebuah teks. Teksnya itu kita gunakan ini juga ya. Kita kopas saja. Tapi kita menggunakan sukses. Klik di sini untuk mencetak bukti pendaftaran. Oke. Nah, seperti ini dia. Klik di sini untuk mencetak bukti pendaftaran. Jadi waktu kita klik nanti ya, maka akan tampil bukti pendaftaran. Nah, kita akan buat link. Ini bisa kita ganti jadi link sebenarnya, atau kita langsung saja buat seperti ini. Ref kita buat crash dulu teman-teman, dan ini kita tutup A. Oke, seperti ini. Jadi waktu diklik, tidak bagus ya, tidak bagus untuk BTN, maka kita hapus saja kelasnya karena pengaturan linknya sudah sendiri ya. Oke, kita buat seperti ini, maka nah langsung biasa saja pun bisa. Klik di sini untuk mencetak bukti pendaftaran. Jadi kalau kita klik akan tercetak bukti pendaftaran. Nah, untuk cetak bukti pendaftaran akan kita lanjutkan pada video berikutnya.